Hai guys, balik lagi sama Mimin. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Buat yang puasa-puasa aja, kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd yang terus menggagalkan usaha suku Beneto untuk balas dendam, akhirnya menawarkan mereka sebuah solusi, yaitu suku Beneto dapat meminjam uang darinya sehingga mereka tidak perlu merampok dan berburu lagi. Awalnya, Dolfred sebagai kepala suku sangat menolak keras tawaran Lloyd itu. Tetapi karena terus disogok dengan berbagai macam tipu muslihat, akhirnya Dolfred pun mau mendatangi Lloyd untuk meminjam uang padanya. Lloyd yang melihat hal itu tentunya menjadi sangat senang. Dan tanpa basa-basi, ia langsung menyodorkan sebuah kontrak kepada Dolfred. Lloyd berkata bahwa Dolfred cukup menandatangani kontrak ini. Dengan begitu, maka Dolfred bisa mendapatkan uangnya, karena mereka adalah koperasi Frontera. Sebelum menandatanganinya, Lloyd menyuruh Dolfred untuk membaca isi kontrak itu dengan seksama. Namun setelah mengutak-atiknya, Dolfred berkata bahwa dirinya tidak bisa membaca. Lloyd yang mendengar itu lalu berkata bahwa ia yang akan membacakan isi kontrak tersebut. Lloyd menjelaskan bahwa kontrak ini berisi syarat perjanjian dan prosedur untuk layanan pinjaman jangka pendek dan menengah yang disediakan olehnya. Kontrak ini juga menjelaskan hak dan kewajiban baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Setelah kontrak ini ditandatangani, maka jumlah yang sebelumnya dipinjam akan ditambah di pokok pinjaman, dan bunganya akan mulai berjalan. Dolfred pun mendengarkan penjelasan Lloyd itu dengan wajah kebingungan. Sementara itu, Lloyd pun melanjutkan penjelasannya. Ia berkata bahwa metode pembayarannya bisa diatur secara bebas hingga maksimal 1 tahun. Namun pembayaran di awal selalu bisa dilakukan. Lloyd juga mengingatkan bahwa bunga dari pinjaman ini adalah sebanyak 30% per bulan. Dan kegagalan pembayaran bisa mengakibatkan penalti. Lloyd berkata jika pinjaman dilunasi dalam 3 hari, maka biaya pembatalan akan dibebaskan. Pinjaman jangka panjang juga tersedia kapan saja. Namun Lloyd kembali mengingatkan, jika sampai batas waktu pembayaran terlewatkan, maka suku bunganya akan naik sebanyak 45%. Dan Lloyd pun lanjut menerangkan semua isi kontrak tersebut kepada Dolfred. Pokoknya panjang lah. Setelah beberapa saat menjelaskan, Lloyd lalu bertanya, apakah Dolfred sudah memahami isi kontrak tersebut? Dolfred menjawab bahwa ia memang mendengarkan penjelasan Lloyd dengan seksama. Namun ia benar-benar tidak mengerti apa yang Lloyd jelaskan. Lloyd yang mendengar itu menenangkan Dolfred. Jika Dolfred gak ngerti, maka ia cukup tanda tangan di sini saja. Dolfred berkata bahwa ia tidak bisa menulis namanya. Dan akhirnya Lloyd pun mengajari Dolfred untuk menulis namanya sendiri. Karena Dolfred telah menandatangani kontrak itu, Lloyd pun langsung memberikan Dolfred sekantong koin emas padanya. Dolfred yang membuka isi kantong tersebut sempat terdiam sesaat. Ia lalu bertanya, apakah dengan benda-benda ini ia bisa mendapatkan makanan untuk keluarganya? Dan dengan tersenyum, Lloyd pun membenarkannya. Dolfred dapat membeli apapun yang ia mau dengan uang tersebut. Ia juga tidak perlu khawatir lagi harus mencuri atau berburu. Dolfred yang mendengar perkataan Lloyd itu kembali terdiam. Ia mengingat perkataan istrinya saat itu yang senang Dolfred bisa membawa makanan tanpa terluka. Dolfred sebenarnya mau mewek dikit, namun ia pun memilih untuk langsung pulang aja. Dan sebelum pergi, Dolfred pun tak lupa berterima kasih kepada Lloyd karena meminjamkannya uang. Lloyd pun langsung membalas perkataan Dolfred itu dengan sebuah senyuman. Lalu kita diperlihatkan kondisi di suku Beneto, di mana Dolfred pun memberitahukan semua anggota sukunya tentang Lloyd yang bisa meminjamkan uang pada mereka, sehingga mereka tidak perlu berburu ataupun merampok lagi. Mendengar itu, tentunya para anggota sukunya pun menjadi tertarik untuk mendatangi Lloyd dan meminjam uang. Dan benar saja, keesokan paginya terlihatlah suku Beneto yang sudah berbaris rapi hendak meminjam uang kepada Lloyd. Mereka merasa sangat senang karena bisa mendapatkan uang-uang tersebut, sehingga mereka bisa mencari makanan untuk keluarga mereka. Dengan begini, mereka tidak perlu bersusah payah lagi. Sementara itu, Lloyd pun memperhatikan mereka semua dengan senyuman iblisnya. Ia senang karena bisa melancarkan rencananya dengan mulus. Namun di saat itu, Xavier pun bertanya, apakah hal ini tidak terlalu berlebihan? Ia merasa tak enak saat melihat para suku Beneto itu sangatlah senang saat menerima uang dari mereka. Namun dengan berurat-urat penuh emosi, Lloyd bertanya,
Apakah ia memaksa suku Beneto untuk meminjam uang darinya? Apakah ia mengancam mereka atau menyeretnya kemari? Enggak kan? Mereka datang kemari atas kemauannya sendiri. Jadi, apakah dirinya masih bisa disebut orang jahat? Tanya Lloyd pada Xavier. Xavier yang udah paham sama sifatnya Lloyd cuma bisa mangut-mangut doang. Sudah lelah si Xavier. Sementara itu, saat Lloyd terbahan, sistem pun akhirnya ikut menasehati Lloyd. Sebagai sistem, ia sebenarnya tidak ingin ikut campur. Namun, ia mengingatkan Lloyd bahwa dulu saat menjadi Kim Suho ataupun Lloyd, ia sangat mengetahui berapa banyak hidup orang yang hancur akibat hutang dan pinjaman berbunga. Lloyd yang membaca notifikasi sistem itu sempat terdiam. Lalu dengan tersenyum kecil, Lloyd menjawab bahwa sekarang dirinya adalah si pemberi pinjaman, bukannya yang meminjam, jadi tidak akan masalah. Lalu Shin berpindah sebentar ke kantor neraka, di mana berkat perkataannya itu, papan perhitungan dari karma jahat Lloyd pun meningkat beberapa poin. Raja neraka tentunya memperhatikan semua perubahan itu. Namun, ia lalu membandingkan karma jahat Lloyd itu dengan karma baiknya. Dan ya, karma baiknya Lloyd sangatlah banyak ketimbang karma jahatnya. Jomplang banget lah pokoknya. Raja neraka hanya bisa terdiam saja saat melihat perbedaan jumlah angka karma Lloyd itu. Dan kembali lagi ke bumi, di mana si Dolfred tiba-tiba kedatangan seseorang yang mengetuk pintu rumahnya pagi-pagi. Dan saat ia melihat yang datang, rupa-rupanya itu adalah Lloyd. Tentunya si Dolfred menjadi kebingungan kenapa Lloyd tiba-tiba datang ke rumahnya. Dengan tetap tersenyum, Lloyd berkata bahwa ia datang kemari untuk menagih pembayaran hutangnya. Dolfred menjadi kebingungan dengan maksud Lloyd itu, sehingga Lloyd pun harus mengingatkan Dolfred bahwa ia sudah meminjam uang darinya. Karena itulah ia datang kemari. Dolfred masih tampak kebingungan dengan apa yang Lloyd katakan. Dan Lloyd lalu menjelaskan lagi bahwa Dolfred telah meminjam uang setidaknya 10 juta gold. Dan jika dibagi 12, maka angsuran per bulannya adalah 833.000 gold. Jika ditambahkan dengan bunga sebanyak 30%, maka yang harus dibayarkan Dolfred sekarang adalah 1.082.900 gold. Sontak Dolfred auto terkejut setengah mampus mendengar penjelasan Lloyd. Ia bertanya, apakah bunga yang dimaksud Lloyd itu adalah utangnya jadi tambah banyak? Ini mah scam, ucap Dolfred. Dolfred berkata bahwa ini sama saja Lloyd mencoba merampoknya. Dan si Lloyd pun cuma bisa memasang wajah bego miliknya. Lloyd yang mendengarkan perkataan Dolfred tadi langsung merubah ekspresinya menjadi kecut. Ia memanggil para bawahan kuli demonnya untuk datang kemari. Dan terlihatlah para kuli dan demon yang sudah membawa semua peralatan yang ada. Lloyd berkata bahwa sekaranglah saatnya untuk mereka memberikan Dolfred hukuman. Para demon dan kuli itu langsung memasuki rumah Dolfred dengan serentak, di mana Dolfred yang menyaksikan hal itu tak bisa berbuat apa-apa. Istrinya cuma bisa melindungi putra mereka. Sementara itu, para demon mulai melakukan tugasnya, yaitu mementung rumah Dolfred. Tapi yang mereka lakukan adalah memperbaiki rumah Dolfred menjadi lebih bagus ketimbang sebelumnya, di mana gubuk yang reot itu berubah menjadi rumah yang layak huni. Sontak Dolfred dan keluarganya kembali dibuat terkejut. Kirain rumahnya mau dirobohin, malah direnov ya kan? Lloyd mengingatkan Dolfred bahwa ia bisa memperbaiki rumah Dolfred dalam hitungan menit saja. Bayangkan seberapa cepatnya ia bisa menghancurkan rumah ini. Dolfred yang mendengar perkataan Lloyd itu langsung bergidik ngeri. Ia menyadari kalau Lloyd bisa dengan gampang menghancurkan rumahnya jika mau. Tapi ia masih kebingungan bagaimana caranya ia bisa mengembalikan uang sebanyak itu. Dan tanpa pikir panjang, Dolfred pun memohon kepada Lloyd untuk meminjamkannya uang lagi. Ia akan membayar hutang-hutangnya dengan uang tersebut. Namun istrinya pun lalu menampar Dolfred. Ia menyuruh Dolfred untuk tetap tenang. Ia yang akan mencari solusi untuk masalah ini. Istrinya Dolfred lalu memohon perpanjangan waktu kepada Lloyd. Ia berjanji akan mencari cara untuk melunasi hutang mereka. Mendengar itu, Lloyd lalu bertanya, bagaimana caranya mereka bisa mengumpulkan uang-uang itu? Apakah mereka akan berburu dan merampok lagi? Namun istrinya Dolfred menenangkan Lloyd. Suku mereka sudah berhenti merampok dan berburu karena terlalu berbahaya. Desa mereka sudah mulai merasa tentram akibat meninggalkan budaya mereka dulu, sehingga ia tidak ingin kembali ke kehidupannya yang lama. Mendengar hal itu, Lloyd pun lalu tersenyum. Dengan suara yang lembut dan penuh kebijaksanaan, Lloyd berkata bahwa ia akan membantu mereka. Ia akan memperkerjakan seluruh anggota suku Beneto.
Dan jika mereka bekerja dengannya, maka suku bunganya akan turun menjadi 0,5%. Pembayaran angsurannya juga bisa diperpanjang selama 10 tahun. Ia akan melatih mereka sampai mahir dalam bekerja. Dan jika terdapat orang yang tak cocok dengan pekerjaan yang ia berikan, maka ia akan mencarikan orang tersebut pekerjaan yang cocok dengannya. Ada banyak pekerjaan di luar sana. Ia yakin bisa menemukan pekerjaan yang cocok untuk orang itu. Dan dengan tangan terbuka, Lloyd pun mengucapkan selamat datang di peradaban. Lalu Shin pun berpindah ke kantor neraka, di mana akibat aktivitas Lloyd itu, papan perhitungan karma baik Lloyd langsung melonjak naik sangat banyak. Bahkan perhitungannya sampai tembus 900 juta poin. Sontak Raja Neraka yang melihat itu menjadi sedikit was-was. Karena jika poin seseorang menyentuh angka 100 juta, maka mereka sudah pasti akan masuk surga saat meninggal nantinya. Dan ya, tentu saja orang itu tidak akan bisa dibawa ke neraka. Lah, ini si Lloyd angkanya tembus 900 juta. Gendeng memang. Raja Neraka tidak ingin kehilangan calon budaknya yang paling berharga. Karena itulah ia berharap semoga Wraith Lord miliknya dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dan kita lalu diperlihatkan siapa yang dimaksud Raja Neraka. Ya, siapa lagi? Si Todd lah. Emang ngeselin ini bocah ya kan? Dimana si Todd sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Magento. Bagi yang lupa, si Todd nih kerjasama ya sama Raja Neraka, biar si Raja Neraka bisa turun ke bumi dengan tubuh aslinya. Buat apa? Ya buat nangkep Lloyd lah. Si Raja Neraka kan pengen jadiin Lloyd sebagai budaknya di neraka. Memang pantas dia jadi Raja Neraka ya kan? Dan Shin pun lalu kembali ke bumi, dimana keesokan paginya terlihatlah suku Beneto yang memulai kehidupan mereka yang baru. Saat ini mereka sudah bekerja di bawah naungan Lloyd. Udah keren lah, sekarang pakai dasi plus bawa tas ya kan? Ya walaupun tetap bugil dikit. Dan karena mereka telah mendapatkan pekerjaan baru, maka lagu Indianya bakal diganti. Musik. Oke stop, nanti copyright ya kan? Lanjut. Ya walaupun kerja jadi kuli proyek itu capek, namun tetap saja ada si Lloyd yang menyemangati para suku Beneto supaya tetap semangat kerja buat bayar hutang mereka. Dan ada yang berbeda saat mereka pulang ke rumah selepas bekerja. Biasanya mereka tuh pulang kalau nggak luka-luka ya pegel-pegel. Tapi sekarang cuma pegel-pegel dikit. Dan terlihatlah Dolfred yang tertarik akan sesuatu saat ia hendak pulang. Lalu saat ia sudah sampai ke rumah, ia sudah disambut oleh senyuman hangat anak dan istrinya. Mana sekarang dia ada penghasilan tetap ya kan? Jadi bisa bawain makanan tiap hari. Setelah menerima pekerjaan dari Lloyd, Dolfred sekarang lebih bisa membuka hatinya untuk anak semata wayangnya. Ia juga mendapatkan kasih sayang dari istrinya yang selama ini ngambek pada dirinya. Dolfred merasa bahwa masa-masa ini adalah masa yang paling membahagiakan baginya. Ia merasa sangat bersyukur bisa bekerja sebagai kuli dan tak perlu menjadi begal lagi. Sementara itu, terlihatlah Lloyd dan Xavier yang sedang memperhatikan desa suku Beneto dari kejauhan. Tentunya Lloyd juga melihat kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Dolfred dan keluarganya. Hal itu mengingatkan Lloyd tentang masa kecilnya saat menjadi Kim Suho, di mana walaupun keluarganya serba kekurangan, namun sebuah kebahagiaan kecil sudah cukup untuk menghangatkan suasana keluarganya. Ia masih mengingat semua kenangan manis itu sampai sekarang. Lloyd merasa sedih karena sampai sekarang ia belum bisa untuk membahagiakan kedua orang tuanya, bahkan sampai mereka sudah tiada. Namun Lloyd mengingat ayah dan ibunya yang berada di sini. Ia mengingat senyuman hangat Count dan Countess padanya. Dengan bersemangat, Lloyd berkata bahwa ayah dan ibunya masihlah ada di sini. Dan di saat itu, Lloyd pun lalu memanggil Yongyong untuk datang. Di mana dengan cepat Yongyong langsung mendatangi tempat Lloyd berada. Melihat kemunculan Yongyong, Xavier bertanya apakah mereka sekarang akan mencari solusi untuk masalah pemulihan takdir. Dan Lloyd pun membenarkannya, namun ada suatu hal yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Shin lalu berpindah ke portal neraka di atas laut kutub utara yang dibuka Lloyd sebelumnya. Rupa-rupanya masalah yang harus ia selesaikan terlebih dahulu adalah portal ini. Sebelumnya memang ia nggak tahu harus menutup portal ini dengan apa. Namun sekarang ia telah menemukan solusinya. Dan solusinya adalah artefak milik para bangsa Demon, T-Bone Cooler. Dengan artefak ini, maka ia bisa menekan hawa panas yang dikeluarkan oleh portal tersebut. Dan tanpa basa-basi, Lloyd pun langsung mengaktifkan artefak tersebut dengan tangannya. Dan cling! T-Bone yang diaktifkan pun mengeluarkan cahayanya yang cukup menyilaukan.
Lloyd lalu melempar artefak tersebut ke dalam lautan, di mana setelah itu muncullah sebuah pusaran air yang cukup besar. Bahkan pusaran air itu terus bertambah besar sehingga membuatnya seperti tornado air raksasa. Pusaran air itu lalu mulai menutupi portal neraka yang terus mengeluarkan hawa panas. Sehingga sekarang portal neraka tersebut sepenuhnya tertutupi oleh pusaran air yang begitu dahsyat. Udah nggak panas lagi deh. Dan karena tugasnya di sini telah selesai, Lloyd dan Xavier pun langsung cus untuk pergi ke destinasi selanjutnya. Lloyd lalu berkata bahwa semenjak hari itu ia selalu memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa menutup portal ini. Untungnya ia mendapatkan T-Bone dari Nona Arthain sehingga ia bisa memanfaatkannya. Xavier yang mendengar perkataan Lloyd itu lalu tersenyum. Ia sudah tahu kalau selama ini Lloyd itu cuma pura-pura nggak peduli tentang masalah ini. Padahal ia selalu memikirkannya. Di saat itu Lloyd pun marah-marah. Ia heran kenapa ada orang jahat yang membuka portal seenak jidatnya. Untung aja ada dia ya kan. Xavier yang mendengar itu tentunya kebingungan. Ia mengingatkan Lloyd kalau mereka lah yang membuka portal tersebut. Bang, bukannya portal itu kita yang buka ya? Ucap Xavier. Namun si Lloyd terus nyerocos. Entah budak atau pura-pura nggak denger, si Lloyd pun nggak dengerin perkataan Xavier. Sementara itu, si Xavier terus mencoba untuk mengingatkan Lloyd kalau mereka lah yang membuka portal tersebut. Tapi si Lloyd mah bodo amat ya kan? Dan scene lalu berpindah, di mana terlihatlah Lloyd dan Xavier yang pergi menemui Nona Arthain. Lloyd berencana untuk menggunakan Demon King Blessing-nya pada Nona Arthain. Dengan begitu, maka kemampuan mata Nona Arthain akan meningkat ke level maksimal. Lloyd langsung mengaktifkan mode Demon King miliknya, di mana tangannya sudah diletakkan di atas kepala Nona Arthain. Lalu dengan berteriak, Lloyd pun mengaktifkan skill Demon King Blessing miliknya. Melihat itu, sistem pun muncul dan memberitahu Lloyd bahwa ia nggak harus teriak-teriak begitu. Orang skillnya langsung otomatis aktif ya kan? Namun si Lloyd mah mana peduli ya kan? Yang penting keren bro. Kekuatan The Heart of Winter dan Eye of Summer yang bersemayam di jantung Lloyd pun lalu aktif setelah ia menggunakan skill tersebut. Di mana sebuah aura yang cukup dahsyat keluar dari tubuh Nona Arthain. Lalu muncullah notifikasi sistem bahwa kemampuan Blood Eye milik Nona Arthain telah meningkat ke level maksimal. Sekarang Nona Arthain dapat memantau tempat ataupun orang yang telah ia temui dan kunjungi secara real time dimanapun ia berada. Sontak Lloyd yang membaca notifikasi sistem itu lalu tersenyum dengan lebar. Dan tanpa basa-basi, Lloyd pun mengajak Nona Arthain untuk mengunjungi semua tempat yang pernah ia datangi dan setiap orang yang pernah ia temui. Target utama yang akan diawasi olehnya adalah Lloyd dan Ratu Magento. Setelah selesai berkeliling, Lloyd pun meminta Nona Arthain untuk menunjukkan kemampuannya. Namun Nona Arthain berkata bahwa ia tidak bisa memantau apapun kecuali wilayah Frontera. Kemungkinan ia hanya bisa memantau tempat yang berada di dalam jangkauan penglihatannya. Mendengar itu, Lloyd pun lalu berpikir, ia bisa saja menyuruh Yongyong untuk membantu Nona Arthain. Namun ia masih memerlukan Yongyong untuk mobilisasi. Melihat kekhawatiran Lloyd itu, Nona Arthain pun mengambil sebuah tindakan. Di mana dengan menggunakan pakaiannya, ia lalu membuka kedua sayap miliknya. Dengan ancang-ancang yang matang, Nona Arthain langsung melesat dengan cepat menuju arah langit. Saat berada di ketinggian yang pas, Nona Arthain pun langsung mengaktifkan skill Blood Eye miliknya. Di mana muncullah notifikasi sistem bahwa Nona Arthain sekarang memantau seluruh target secara real time. Lloyd yang melihat itu langsung tersenyum sangat puas. Ia menantang, sekarang siapa yang akan menang, ia atau pemulihan takdir? Di saat itu, Xavier pun berkata bahwa pendekatan Lloyd ini cukup menarik. Alih-alih menggunakan kekuatan untuk memaksa para demon, ia lebih memilih untuk memberikan mereka tawaran yang menguntungkan, seperti tempat tinggal dan makanan. Dan sekarang Nona Arthain telah bergabung dengan mereka dengan sepenuh hati. Lloyd lalu membalas perkataan Xavier itu dengan tersenyum. Ini tidaklah sesederhana yang Xavier pikirkan. Dirinya bukan tidak mau menggunakan kekuatan, namun menurutnya memberikan sesuatu kepada orang lain lebih menguntungkan. Dan Xavier lalu mengungkapkan bahwa sejujurnya ia sedikit iri dengan Nona Arthain. Dirinya juga ingin berkontribusi penuh untuk melawan pemulihan takdir. Lloyd lalu tersenyum. Ia menenangkan Xavier karena sampai kapanpun Xavier adalah budak nomor satunya. Ia akan memperbudak Xavier sampai mati. Dengan bersemangat, Lloyd lalu bergumam bahwa sekaranglah saatnya yang pas untuk melihat masa depan. Lagian sudah lama dirinya tidak melihat ending spoiler. Dan scene lalu berpindah ke kediaman keluarga Frontera.
Di mana terlihatlah Lloyd yang masih merenung memikirkan notifikasi sistem. Notifikasi itu menunjukkan bahwa jumlah nyawa yang Lloyd selamatkan masih -1. Sebab itu Lloyd menggerutu karena bukannya bertambah, malah ada orang yang mati akibat dirinya. Lloyd sadar selama ini dirinya belum mencari cara untuk mengatasi pemulihan takdir. Jika terus dibiarkan, maka semua usahanya selama ini akan sia-sia. Karena itu, ia harus mencari beberapa petunjuk dengan ending spoiler. Dan di saat itu muncullah panel sistem yang bertanya apakah Lloyd ingin melihat ending spoiler yang keempat. Dan tanpa ragu-ragu, Lloyd pun langsung menekan tombol untuk mengaktifkan ending spoiler. Di mana seperti biasa, situasi di sekeliling Lloyd langsung berubah menjadi gelap gulita. Lloyd merasa biasa saja dengan perubahan ini karena ia sudah sering menggunakan ending spoiler. Ia juga penasaran apakah ending spoiler kali ini bisa membuatnya terkejut atau tidak. Namun belum selesai ia bergumam, tiba-tiba raut wajah dari Lloyd langsung berubah 180 derajat. Di mana terlihatlah wilayah Frontera yang hancur lebur diserang oleh sesuatu. Lloyd yang menyaksikan hal itu tentunya menjadi sangat kebingungan. Ia heran bagaimana bisa wilayah Frontera dibuat sampai hancur seperti ini. Terlihatlah seluruh wilayah Frontera yang sedang diserang hingga semua bangunan di sana rata dengan tanah. Dan di saat itu, dari kepulan asap muncullah beberapa sosok siluet monster yang menyebabkan kehancuran di wilayah Frontera. Tentunya Lloyd menjadi tambah kebingungan bagaimana bisa ada monster yang jauh lebih kuat ketimbang penduduk dan pekerja miliknya. Lloyd terus berpikir apakah memang terdapat monster seperti itu di dalam novel. Namun belum selesai keterkejutannya, tiba-tiba sebuah cahaya yang cukup terang muncul di atas kepala Lloyd. Sontak Lloyd langsung mendongakkan kepalanya ke atas untuk melihat cahaya apa tersebut. Di mana sebuah cahaya melesat dengan sangat cepat layaknya meteor yang hendak menghantam permukaan. Dan rupa-rupanya cahaya tersebut adalah Xavier yang jatuh dari ketinggian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sontak si Lloyd langsung berteriak histeris memanggil nama Xavier. Dan jedwar, tubuh Xavier langsung menghantam permukaan tanah dengan sangat keras. Saking kerasnya tabrakan tersebut sampai menimbulkan bekas lintasan yang cukup besar. Lloyd lalu buru-buru berlari menuju tempat Xavier terjatuh. Ia heran kenapa Xavier yang merupakan seorang Grandmaster dapat dikalahkan. Bahkan dengan Demon King Blessing miliknya sekalipun Xavier bisa dikalahkan. Lloyd yang menyadari hal itu seketika menjadi panik. Berarti orang-orang yang telah menyerang wilayahnya jauh lebih kuat ketimbang True Grandmaster. Apakah memang ada kekuatan yang seperti itu di dunia ini? Dan seketika Lloyd langsung menyadari suatu hal, bahwa di dalam cerita novel The Knight of Iron Blood memang terdapat beberapa sosok yang mempunyai kekuatan layaknya dewa. Di mana kita diperlihatkan kondisi dari Xavier yang cukup mengenaskan. Tubuh Xavier penuh akan luka-luka akibat bertarung dengan sosok yang memiliki kekuatan dahsyat tersebut. Di novel terdapat beberapa sosok yang memiliki kekuatan mendekati para dewa. Yang pertama adalah Raja Naga Berkis dari bumi, lalu Archangel dari surga, dan yang terakhir adalah Sang Raja Neraka. Ya, kalian tahulah siapa yang nyerang wilayah Frontera. Ya, si Raja Neraka Kimak ini ya kan. Tentunya Lloyd yang menyaksikan kemunculan Raja Neraka langsung berkeringat dingin. Di mana Raja Neraka memuji kekuatan dari Xavier yang berhasil melukai dirinya. Kekuatan Xavier bisa dibilang hampir mendekati kekuatannya. Ya, walaupun masih kurang jauh sih. Namun Xavier yang sudah terluka cukup parah berusaha bangkit kembali dengan sisa-sisa tenaganya. Tentunya Raja Neraka yang melihat itu menjadi sedikit heran. Ia bertanya apakah Xavier masih ingin melawannya. Xavier lalu dengan tertatih-tatih berkata bahwa ia tidak akan menyerahkan Lloyd kepada Raja Neraka. Sontak si Lloyd yang mendengar hal itu tentunya menjadi kebingungan kenapa Raja Neraka menginginkan dirinya. Raja Neraka yang melihat kegigihan Xavier itu masih terdiam untuk sesaat. Namun jedwar, dengan pergerakan yang sangat cepat Raja Neraka menghantamkan kepala Xavier hingga terbenam ke dalam tanah. Raja Neraka lalu mengangkat kakinya yang berhasil membuat Xavier menjadi tidak berdaya. Sekarang kondisi Xavier benar-benar di ujung tanduk. Nyawanya sekarang benar-benar dipertaruhkan. Si Lloyd yang menyaksikan kebrutalan dari Raja Neraka hanya bisa terdiam saja. Raja Neraka lalu memuji Xavier kembali. Xavier telah bertarung dengan sangat bagus, karena itulah sekarang sudah saatnya bagi Xavier untuk mati. Raja Neraka telah siap menggunakan tangannya untuk menghilangkan nyawa Xavier. Yang tentu saja hal itu membuat si Lloyd menjadi tambah kebingungan. Bagaimana bisa Xavier mati? Xavier kan MC-nya.
Dan di saat yang kritis itu, tiba-tiba terdengarlah suara dari Lloyd yang menyuruh Raja Neraka untuk berhenti. Kita panggil aja dia Lloyd 2 ya. Terlihatlah Lloyd 2 yang berjalan mendekati Raja Neraka dan Xavier dengan wajah tertunduk. Dan secara tiba-tiba Lloyd 2 langsung berlutut di tanah. Ia menyerah kepada Raja Neraka. Sontak Lloyd asli yang menyaksikan hal itu kembali terkejut. Di mana dengan banjir air mata, Lloyd 2 mengaku menyerah, jadi ia meminta Raja Neraka untuk tidak membunuh teman-temannya lagi. Ia mengakui kalau ini semua hanyalah kesalahannya. Jadi ia memohon untuk menghentikan semua penyerangan ini. Bahkan saking pasrahnya, Lloyd pun sampai bersujud memohon agar Raja Neraka melepaskan Xavier. Ia juga memohon agar keluarga dan teman-temannya yang masih hidup untuk dimaafkan. Raja Neraka yang mendengar perkataan Lloyd itu menghela nafasnya. Ia berkata, kenapa semuanya harus menjadi seperti ini? Ia lalu mulai mendekati Lloyd 2 yang masih dalam posisi bersujud. Ia berkata bahwa Lloyd tidak melakukan kesalahan apapun. Sementara itu, Xavier yang telah sekarat berusaha untuk menghentikan Lloyd. Namun slash, Raja Neraka langsung menebas kepala Lloyd hingga langsung mati di tempat. Dan seketika ending spoiler pun kembali berubah menjadi gelap gulita. Di mana muncul sebuah informasi bahwa dunia kembali menuju takdirnya yang hanya memiliki satu MC. Dan kedamaian kembali tercipta. Reset dari cerita The Night of Iron and Blood telah selesai dan akan muncul cerita yang baru. Namun Lloyd menyadari bahwa ending spoiler belumlah selesai karena dirinya belum dipindahkan ke dunia asli. Dan benar saja muncullah sebuah suara yang menceritakan epilog dari ending ini. Di mana Lloyd langsung dipindahkan menuju ke istana neraka. Di sana terlihatlah jiwa dari Lloyd yang telah diikat oleh Raja Neraka sebagai budaknya. Tentunya Lloyd yang menyaksikan hal itu menjadi sangat terkejut. Diceritakan bahwa Lloyd Frontera yang berhasil ditangkap oleh Raja Neraka dijadikan budak olehnya. Di mana si Lloyd dipaksa untuk terus bekerja selamanya membantu Raja Neraka tanpa henti. Raja Neraka memang babi ya kan? Yang mau marah-marah atau maki-maki ini bapak-bapak boleh ya kan? Tulis saja di kolom komentar. Lloyd yang mengetahui hal itu tentunya menjadi sangat murka. Sehingga ia mengetahui bahwa last boss yang harus ia hadapi adalah sang Raja Neraka. Di mana pertempuran yang sangat amat dahsyat akan terjadi antara penduduk Frontera melawan penghuni neraka. Dan pertarungan puncaknya adalah Lloyd melawan sang Raja Neraka. Yang sayangnya season 2-nya end sampai di sini. Berarti season 3-nya adalah arc melawan Raja Neraka ya. Dari infonya sih bakalan hiatus 2 bulan. Bakal lanjut lagi akhir Mei. Jadi ucapkan selamat tinggal dulu kepada Kangkudi kita. Nggak kerasa ya udah mau end aja nih cerita. Mimin ucapin terima kasih bagi yang udah mantengin Mimin dari awal cerita. Dan masih setia sampai sekarang. Sekian, terima gaji. Bye-bye.